Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Sawati dengan NIM 250231110061. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Perbandingan Teori Moneter Milton Friedman dengan Pandangan Keynes dalam konteks inflasi pasca COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur komparatif deskriptif analitis, data bersumber dari karya fundamental Friedman dan Keynes, didukung oleh data sekunder dari laporan Bank Indonesia yaitu laporan kebijakan moneter, serta laporan Badan Pusat Statistik yaitu mengenai inflasi indeks harga konsumen dan jumlah uang beredar, serta jurnal ilmiah nasional dan publikasi resmi mengenai skema burden sharing dan kebijakan fiskal dan moneter pasca COVID-19 di Indonesia. Inflasi merupakan fenomena ekonomi penting yang mempengaruhi harga barang dan jasa. Dalam literatur ekonomi, inflasi dijelaskan melalui pendekatan moneteris dan Keynes. Di Indonesia, inflasi menjadi isu utama kebijakan makroekonomi dan dipengaruhi tidak hanya oleh kebijakan moneter dan fiskal, tetapi juga kebijakan pemerintah serta komoditi global. Pada masa pandemi COVID-19, inflasi dipengaruhi oleh gangguan rantai pasok, pelemahan permintaan, dan kebijakan luar biasa seperti burden sharing. Seiring pemulihan ekonomi, inflasi meningkat dan melampaui 5% pada tahun 2022, didorong oleh kenaikan harga komoditas global dan penyesuaian harga BBM. Kondisi ini memunculkan perdebatan antara pandangan moneteris dan Keynes mengenai sumber inflasi, sehingga diperlukan analisis komparatif dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori inflasi menurut kedua pandangan. Yang pertama menurut pandangan moneter dengan tokoh Milton Friedman. Monetarisme berpijak pada teori kuantitas uang yaitu MV sama dengan PY yang menyatakan bahwa inflasi dalam jangka panjang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang melebihi pertumbuhan output real. Ketidaksesuaian antara uang beredar dan permintaan uang masyarakat akan mendorong kenaikan tingkat harga. Sedangkan menurut Keynes menolak asumsi full employment dalam teori kuantitas. Pada kondisi kapasitas ekonomi belum penuh, peningkatan uang beredar lebih meningkatkan output daripada harga. Inflasi dipandang muncul akibat tekanan permintaan agregat dan faktor biaya cost push. Sehingga dalam konteks Indonesia pasca COVID-19, inflasi lebih bersifat jangka pendek dan struktural, bukan semata akibat kelebihan uang beredar. Pandangan moneter menilai inflasi di Indonesia pasca COVID-19 sebagai dampak langsung kebijakan moneter yang longgar melalui skema burden sharing antara Bank Indonesia dan pemerintah. Pembelian surat berharga negara atau SBN oleh Bank Indonesia di pasar primer dipandang sebagai monetisasi defisit yang meningkatkan basis moneter dari jumlah uang beredar, melebihi pertumbuhan output real, sehingga memicu inflasi sesuai teori kuantitas uang MV sama dengan PY. Ketiadaan lonjakan inflasi pada awal pandemi dijelaskan melalui efek tunda, ketika permintaan agregat dan kecepatan uang masih rendah. Saat ekonomi pulih pada 2022, kelebihan likuiditas yang terakumulasi mendorong kenaikan harga. Moneteris juga mengkritik burden sharing karena berpotensi melemahkan independensi Bank Indonesia yang dinilai krusial dalam menjaga kredibilitas dan stabilitas harga jangka panjang. Sementara itu, menurut analisis Keynes, dalam inflasi pasca COVID-19 disebabkan oleh guncangan biaya dan harga administrasi. Pandangan Keynes menilai inflasi di Indonesia pasca COVID-19 bukan fenomena moneter murni, melainkan akibat kombinasi tekanan permintaan dan guncangan biaya. Stimulus fiskal meningkatkan daya beli saat kapasitas produksi belum pulih, sementara gangguan rantai pasok global, kenaikan harga energi dan pangan, serta penyesuaian harga BBM mendorong inflasi dari sisi biaya. Karena biaya inflasi bersumber dari faktor real, Keynes berpendapat pengetatan moneter berlebihan berisiko menekankan output dan memperbesar output gap. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi memerlukan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menstabilkan permintaan serta menekan tekanan biaya produksi.
Perbedaan respon terhadap kebijakan burden sharing berakar pada perbedaan filosofi ekonomi. Moneteris berpijak pada liberalisme klasik yang menekankan efisiensi pasar dan independensi bank sentral, sehingga menolak burden sharing karena dinilai beresiko menimbulkan inflasi dan distorsi pasar. Sebaliknya, Keynes menganut praktisme intervensi dan meyakini adanya market failure, sehingga membenarkan burden sharing sebagai langkah stabilitas output dalam kondisi krisis, meskipun mengandung resiko inflasi. Selanjutnya adalah nilai aspek yang diharapkan. Moneteris memprioritaskan stabilitas harga jangka panjang sebagai prasyarat pertumbuhan berkelanjutan, bahkan jika harus mengorbankan pertumbuhan dan kesempatan kerja yang pendek. Sebaliknya, Keynes mengutamakan stabilitas output dan kesempatan kerja, sehingga mendukung subsidi dan jaring pengaman sosial untuk melindungi daya beli dan mencegah resesi, terutama pada masa krisis. Perbandingan instrumen kebijakan. Yang pertama, rekomendasi moneteris. Moneteris merekomendasikan kebijakan moneter kontraktif melalui kenaikan agresif suku bunga acuan Bank Indonesia untuk meningkatkan kelebihan likuiditas akibat burden sharing, mengendalikan pertumbuhan uang beredar, dan melambatkan ekspektasi inflasi. Kebijakan ini harus dijalankan secara tegas oleh bank sentral yang terindependen guna menjaga kredibilitas dan stabilitas jangka panjang. Yang kedua adalah rekomendasi Keynes. Keynes mendorong koordinasi kebijakan temporer dan fiskal. Pengetatan suku bunga dilakukan secara hati-hati untuk meredam permintaan tanpa menekankan output dan tenaga kerja. Kesimpulannya adalah inflasi di Indonesia pasca COVID-19 bersifat multifaktorial, dipengaruhi oleh ekspansi likuiditas akibat burden sharing serta tekanan biaya dari kenaikan harga BBM dan komoditas global. Keberhasilan pengendalian inflasi pada 2023 menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan moneter kontraktif Bank Indonesia dan intervensi fiskal pemerintah yang terarah merupakan pendekatan paling efektif.